Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustadzah Umi Hani Asarwastuti pada mata pelajaran IPS kelas 9 semester 1. Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas dinamika penduduk benua-benua di dunia. Kita mulai dengan dinamika penduduk di benua Asia. Tiongkok, India, Indonesia, dan Pakistan di benua Asia memiliki jumlah penduduk yang paling tinggi. Wilayah dengan jumlah kepadatan yang tertinggi kalau berdasarkan region ada di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Masalah di Tiongkok dan India adalah punya penduduk lebih dari 1 miliar. Bahkan di Tiongkok untuk menekan jumlah penduduk ini menerapkan kebijakan satu anak. Untuk India, masalahnya di kependudukan yaitu tingginya penduduk usia lanjut, yaitu berusia di atas 60 tahun, sehingga bukan usia produktif ya yang terbanyak. Nah, berdasarkan komposisi penduduk, jumlah penduduk usia produktif, benua Asia adalah yang paling besar dari 5 benua, maka sangat tepat untuk menanamkan modal atau mendirikan industri di benua Asia karena tersedia tenaga kerja yang sangat melimpah. Oke, jumlah penduduk di benua Asia menurut regionnya tahun 2018, Asia Selatan berjumlah 1.019.668.492 jiwa. Asia Timur berjumlah 1.459.770 jiwa. Asia Tenggara 662.375.294 jiwa. Asia Barat 276.869 1 jiwa. Asia Tengah 72.853.515 jiwa. Jadi total jumlah penduduk benua Asia tahun 2018 adalah 4.584.807.72 jiwa. Berdasarkan HDI atau Human Development Index, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Saudi Arabia termasuk yang tinggi ya, jadi tinggi di tingkat kesehatan, di tingkat kecerdasan, di tingkat ekonomi, dan tingkat harapan hidup ini ya. Intinya pokoknya tingkat harapan hidup. Indonesia termasuk masih sedang dan Nepal termasuk rendah. Banyak penampakan alam di benua Asia berupa lembah sungai yang sangat subur yang pada zaman dulu menjadi pusat peradaban dunia. Ada lembah sungai Efrat dan sungai Tigris, ini adalah peradaban Mesopotamia. Lembah sungai Indus itu peradaban India kuno, dan lembah sungai Kuning atau lembah sungai Huanghu adalah peradaban Cina kuno. Lanjut dengan ras di benua Asia. Dilihat dari komposisinya, berdasarkan ras penduduk benua Asia ada 3 ras yang paling mendominasi, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Akan tetapi di samping 3 yang mendominasi ini ada banyak ras, Mbak. Ya, ini mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ras Indo-Aryan, itu terdapat di negara India, Pakistan, dan Afghanistan. Ras Melayu itu berada di penduduk kawasan Asia Tenggara. Ras Kaukasoid itu ada di Asia Selatan dan Asia Barat. Ras Negroid yaitu bangsa Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. Kemudian ras Negroid juga ada di semenanjung Arab, yaitu terdapat di negara Yaman dan Oman. Yang kelima yaitu ras Mongoloid, terdapat di Asia Timur dan Asia Tenggara. Untuk Asia Timur itu ada negara Tiongkok, Korea, Jepang, dan Tibet. Asia Tenggara contohnya ya Thailand, Kamboja, nah seperti itu ya. Kemudian ras Semit, ini terdapat di penduduk yang berada di Asia Barat Daya dan kawasan Arab. Yang ketujuh adalah ras Turanian, yaitu di Asia Tengah dan Turki.
Ya, sekarang bahasa yang digunakan di benua Asia. Bahasa yang digunakan di benua Asia ada sekitar 20 rumpun bahasa, antara lain rumpun bahasa Indo-Eropa, rumpun Semit, dan rumpun Sino-Tibet. Rumpun bahasa Indo-Eropa digunakan oleh bangsa India dan Arab. Rumpun bahasa Altai digunakan di Turki. Rumpun bahasa Arab digunakan di daerah Semenanjung Arab, sedangkan rumpun bahasa Sino-Tibet, termasuk di dalamnya bahasa Mandarin, banyak digunakan di Asia Timur dan Asia Tenggara. Lanjut dengan kondisi ekonomi benua Asia. Jadi banyak penduduk di benua Asia masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Ini karena lingkungan kondisi yang kering, kemudian daerah gurun, ini mana saja ini? Yaitu penduduk di Jazirah Arab, Iran, Afghanistan, dan Mongolia. Kemudian negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan kebanyakan adalah di sektor pertanian. Kemudian sektor industri berkembang pesat di Cina, Singapura, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan. Lanjut yang kedua, yaitu dinamika penduduk di benua Amerika. Dinamika penduduk Amerika. Benua Amerika mempunyai populasi terbesar ketiga setelah benua Asia dan benua Afrika. Populasi terbesar ada di negara Amerika Serikat, yaitu sepertiga dari populasi itu berada di negara Amerika Serikat. Ya, total jumlah penduduk benua Amerika adalah 1.024.000.000 jiwa pada tahun 2018. Laju pertumbuhan penduduk mengalami kelambatan kurang dari 1% per tahun. Angka kematian terendah ada di Amerika Serikat dan Kanada. Ya, jumlah penduduk benua Amerika berdasarkan wilayah atau region pada tahun 2018 kita rinci sebagai berikut. Yang pertama Amerika Utara, jumlah populasinya adalah 366,49 juta jiwa. Amerika Tengah berjumlah 181,88 juta jiwa. Kepulauan Karibia berjumlah 44,42 juta jiwa, Amerika Selatan berjumlah 431,99 juta jiwa. Lanjut dengan kondisi sosial penduduk Amerika. Wilayah Amerika Utara yang terdiri dari Amerika Serikat dan Kanada itu lebih maju dibandingkan wilayah Amerika Selatan. Suku Indian yang mengajarkan bercocok tanam kepada para pedagang Eropa yang datang atau migrasi ke Amerika. Upaya tersebut tidak dilakukan untuk wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan yang sering disebut Amerika Latin, sehingga di Amerika Latin sering terjadi konflik antara penduduk suku Indian dengan penduduk pendatang. Penduduk benua Amerika itu terdiri dari penduduk asli, terdiri dari suku Indian dan Eskimo, dan penduduk pendatang yaitu ras Negroid dari Afrika, ras Kaukasoid dari Eropa, dan ras Mongoloid dari Asia. Bahasa penduduk benua Amerika. Bahasa Inggris merupakan bahasa resmi di benua Amerika dengan dialek yang berbeda dengan bahasa Inggris di benua Eropa. Penduduk Amerika lain menggunakan bahasa Spanyol, Portugal atau Portugis, Prancis, dan Jerman. Ada juga bahasa lain yang berkembang yaitu bahasa Mayan, bahasa Wayu yaitu di Venezuela dan Kolombia, bahasa Haitian, bahasa Creole, bahasa Mapuche, bahasa Aymara dipakai oleh penduduk Bolivia, kemudian bahasa Nahuatl dan bahasa Siau. Kebudayaan dan agama penduduk benua Amerika. Budaya musik dan tarian yang terkenal di Amerika adalah tarian samba dari Brasilia, tango dari Argentina dan Uruguay, dan cumbia dari Kolombia. Sedangkan budaya makanan Amerika yang mendunia yaitu keripik kentang, hamburger, hotdog, dan makaroni. Agama yang berkembang di benua Amerika terbesar adalah Kristen sebanyak 83%, Yahudi, Islam, dan ateis. Kemajuan teknologi benua Amerika.
Perkembangan teknologi di Amerika Utara sangat maju, dibuktikan dengan adanya organisasi NASA yaitu National Aeronautic and Space Administration yang bertanggung jawab atas program luar angkasa dan penelitian jangka panjang. Amerika Latin itu 50% bekerja di sektor pertanian dominasi oleh negara Brasilia dan di sana menghasilkan karet, Amerika Latin ini menghasilkan karet yang mendominasi dunia, yaitu 90% dari karet dunia berasal dari Amerika Latin. Oke, lanjut dinamika penduduk benua di Eropa. Penduduk di benua Eropa. Populasi penduduk di benua Eropa berjumlah 743 juta jiwa pada sensus 2018. 34% dari populasi tersebut adalah penduduk usia non-produktif, sehingga benua Eropa kesulitan mencari tenaga kerja. Angka kelahiran dan angka kematian sama, yaitu 11 jiwa per 1000 penduduk. Jadi piramidnya lurus ini ya. Ada sampai-sampai ada insentif kepada penduduk yang ingin atau yang mau memiliki anak. Laju pertumbuhan penduduk hanya 0,2% per tahun. Populasi paling tinggi berada di wilayah Eropa bagian timur, yaitu negara Bulgaria, Hungaria, Polandia, Ukraina, dan Rumania. Jumlah penduduk benua Eropa berdasarkan region atau wilayah pada tahun 2018. Yang pertama, kawasan Eropa Utara berjumlah 105,31 juta jiwa. Kawasan Eropa Barat berjumlah 194,66 juta jiwa, kawasan Eropa Timur berjumlah 291,39 juta jiwa, dan kawasan Eropa Selatan berjumlah 151,72 juta jiwa. Kondisi sosial ekonomi penduduk benua Eropa. Penduduk benua Eropa dapat dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu suku bangsa Nordik, suku bangsa Alpina, suku bangsa Mediteran, suku bangsa Dinara, dan Slavia. Oke, kita mulai dengan ciri-ciri masing-masing suku bangsa tersebut. Suku bangsa Nordik itu bermata biru dan berambut pirang. Ini terdapat di negara Jerman, penduduk negara Jerman, Belanda, dan semenanjung Skandinavia. Yang kedua, suku bangsa Alpina atau disebut juga Alpen. Ciri-cirinya bermata coklat dan berambut pirang. Ini terdapat pada penduduk Prancis, Swiss, Austria, Polandia, dan Belgia. Yang ketiga adalah suku bangsa Mediteran. Ciri-cirinya bermata hitam dan berambut hitam bergelombang. Terdapat pada penduduk Italia, Yunani, Portugis, dan Spanyol. Yang keempat, suku bangsa Slavia, ciri-cirinya bermata abu-abu, kebiru-biruan, dan berambut pirang keputih-putihan. Ini terdapat pada penduduk di Bulgaria, Rusia, Kroasia, Slovakia, Montenegro, Serbia, Cekoslovakia, dan Yugoslavia. Kemudian yang terakhir adalah suku bangsa Dinara atau Danarik, ciri-cirinya berambut gelap, terdapat pada bangsa Rumania. Agama dan budaya penduduk benua Eropa. Agama di Eropa adalah Katolik Roma, Kristen Protestan, Kristen Ortodoks untuk daerah Rusia dan sekitarnya, Yahudi dan Islam. Budaya di Eropa pada zaman prasejarah sudah ada lukisan gua dan lukisan di batu. Kemudian periode di Eropa adalah periode klasik, periode Bizantium, abad pertengahan, Gotik, Renaissance, Barok, Rokoko, Neoklasik, Modern, dan Pasca Modern. Sumber budaya Eropa adalah Yunani dan Romawi. Ilmu pengetahuan yang terkemuka di benua Eropa adalah ilmu filsafat.
Kondisi ekonomi penduduk benua Eropa, kegiatan pertanian dikembangkan secara efektif dan efisien dengan teknologi yang modern. Terdapat perkebunan anggur, jeruk, sayur-sayuran yang dihasilkan di sekitar Laut Tengah. Perkebunan di Eropa juga menghasilkan kentang, gandum, dan terigu. Ini paling tinggi di dunia hasilnya ya. Kemudian Norwegia dan Islandia memiliki tingkat produksi perikanan laut yang cukup tinggi. Wilayah perikanan yang paling produktif ada di perairan Laut Utara, Samudra Atlantik bagian utara, Samudra Arktik, dan Laut Norwegia. Oke, sampai di sini saja pertemuan pada kali ini. Kita akan lanjut minggu depan dengan dinamika penduduk benua Asia dan benua lainnya, spesifik Afrika dan Australia. Terima kasih ya sudah menonton video Ustazah. Saya harap setelah menonton kalian like, subscribe, dan komen serta share sebanyak-banyaknya video Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.